Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Aisyah Carly dengan NPM 1962-10601, yang kedua ada Erindi Aisyahara, dan yang ketiga ada Jessica Priscilia. Judul materi kami hari ini yaitu tentang sosiosastra dan novel Indonesia kontemporer. Di dalamnya terdapat yang pertama adalah sejarah teori sosiosastra, yang kedua ada tokoh-tokoh sosiosastra, yang ketiga ada model kajian sosiosastra, yang keempat ada contoh kajian sosiosastra, yang kelima ada batasan novel Indonesia kontemporer, dan yang keenam ada contoh-contoh novel Indonesia kontemporer. Sejarah teori sosiosastra. Secara tradisional, objek sosiologi dan sastra adalah manusia dalam masyarakat, sedangkan objek ilmu kealaman adalah gejala-gejala alam. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Perbedaannya, apabila sosiolog melukiskan kehidupan manusia dan masyarakat melalui analisis ilmiah dan objektif, sastrawan mengungkapkannya melalui emosi, secara subjektif dan evaluatif. Sastra juga memanfaatkan pikiran, intelektualitas, tetapi tetap didominasi oleh emosionalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erindi Aisyahara akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh sosial sastra. Yang pertama ada Subagio Sastrowardoyo, ada Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono, ada Umar Junus, Robert S. Karpit, Rene Welek, Austin Warren, Lucien Goldman, Georgi Lucas, Georgi Plekhanov, Raymond Williams, Franz Mahring, and Andrei Zatnov. Yang kedua ada model kajian sosiosastra, yaitu kandungan sosial dalam karya sastra. Pembahasan kandungan sosial dalam karya sastra terkait dengan persoalan yang mempertanyakan keterkaitan nilai sastra dengan nilai sosial. Nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial, Damono 1984 halaman 4. Aspek yang paling banyak dipelajari dalam hubungan antara sastra dan masyarakat adalah mempelajari karya sastra sebagai dokumen sosial, yakni sebagai gambaran atau cermin realitas sosial. Dan kedua ada sosial budaya pengarang. Seorang pengarang adalah warga masyarakat, karenanya ia dapat mempelajari sebagai makhluk sosial. Studi tentang biografinya dapat diperluas pada seluruh lingkungan di mana ia tinggal untuk hidup. Dari sini dapat diperoleh keterangan tentang asal-usul kemasyarakatannya, latar belakang keluarga, kedudukan, dan kehidupan ekonominya. Dengan begitu dapat ditunjukkan golongan-golongan mana yang ambil bagian dalam sastra, apakah golongan bangsawan, golongan menengah, atau rakyat jelata. Selanjutnya ada model kajian sosiosastra. Pengaruh sastra terhadap masyarakat ialah institusi sosial yang memakai bahasa sebagai medianya. Teknik-teknik sastra tradisional seperti simbiolisme dan mata bersifat sosial karena merupakan konvensi dan norma masyarakat. Lagi pula, sastra menyajikan kehidupan, dan kehidupan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga bukan meniru alam dan dunia subjektif manusia. Yang selanjutnya ada integrasi sosial dalam karya sastra. Integrasi sosial yang terjadi di dalam karya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, kehidupan politik, ekonomi, hukum, religi, dan persoalan-persoalan lain yang tertuang di dalam karya sastra merupakan faktor penting sebagai bentuk refleksi atas realitas sosial. Fakta sosial tersebut terintegrasi dalam peristiwa sastra sebagai tanggapan atas realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ada contoh kajian sosial sastra, novel Siti Nurbaya. Karya sastra tulis yakni novel Siti Nurbaya yang memberikan pendekatan mengenai budaya perjodohan. Novel ini sendiri sangatlah hits bagi masyarakat Indonesia. Dalam novel Siti Nurbaya dikaji mengenai sosiologi sastra adalah tentang hubungan perjodohan dengan bangsawan. Penilaian terhadap apa yang terjadi ini setidaknya memberikan nuansa pendekatan sosiologi sastra dalam novel Siti Nurbaya, setidaknya memberikan penilaian yang bukan hanya dalam segi pengarang, akan tetapi juga memberikan pengajaran kepada masyarakat secara umumnya tentang fenomena sosial yang terjadi. Selanjutnya mengenai batasan novel Indonesia kontemporer.
Novel Indonesia kontemporer adalah novel Indonesia yang bentuknya menyimpang dari sistem penulisan fiksi di Indonesia selama ini, dan yang menggarap masalah fiksi dan batin manusia dengan pola yang aneh, tetapi dengan suasana dan imaji yang sangat menakjubkan. Munculnya periode tahun 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Dame Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Kori Layuan Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 45 dengan nama angkatan 80. Selanjutnya ialah contoh novel Indonesia kontemporer. Salah satunya ialah novel Stasiun. Novel ini karya Putu Wijaya yang berkisah tentang keterasingan manusia yang merasa disisihkan oleh masyarakat. Tokoh utamanya adalah lelaki berumur. Setelah menyaksikan pemandangan kota pada pagi hari, ia merasa harus berangkat. Kemudian ia naik bemo dan ia berkhayal bahwa dirinya sedang antri untuk membeli karcis. Tangannya yang terkepal menyebabkan ia dituduh mencopet. Akhirnya ia ditembak hingga tembus oleh seorang tentara. Kini lelaki tua itu sudah sampai di stasiun yang sebenarnya. Kejadian antri karcis di mana ia dituduh mencopet dan ia ditembak polisi tadi hanyalah lamunan atau khayalan saja. Di stasiun itu, ia kemudian berjumpa dengan seorang wanita. Mereka berbincang-bincang dengan sangat akrab, seolah-olah orang sudah lama kenal. Pada tengah malam, kereta memasuki sebuah stasiun. Seorang perempuan gila masuk ke bawah kereta. Untuk mengeluarkannya, seorang pegawai kereta menariknya keluar. Akhirnya si pegawai itu sendiri yang harus dikeluarkan karena dianggap berubah ingatan. Berbagai peristiwa unik dialami lelaki itu. Berbagai pikiran dan khayalan berkecamuk dalam dirinya. Orang tua itu pingsan akibat udara sesak di dalam kereta. Penumpang ribut, lalu mereka memecahkan kaca jendela. Tepat saat itulah lelaki tua yang pingsan itu kemudian siuman. Karena suasana kereta yang sangat semrawut dan gangguan pikiran, lelaki itu mual dan ingin muntah. Ia ingin buang hajat, maka ia berusaha menuju ke gerbong peterusan. Tetapi sebelum mencapai gerbong itu, lelaki itu terberak di celana. Kemudian ia menyingkir ke gang pintu kereta. Di gang itulah ia bertemu dengan lelaki muda bernama Joni. Dan di gang itulah Joni berhasil memperkosa lelaki tua itu. Kereta api akhirnya sampai di stasiun. Para penumpang kemudian turun. Pikiran lelaki tua itu mengembara kemana-mana. Akhirnya, ia sering berada di warung kopi dekat kereta api. Kebiasaan ini membuatnya lupa dengan anak dan istrinya. Orang tua itu asyik dengan pikirannya sendiri. Sementara keluarganya tak pernah ia hiraukan lagi. Suatu ketika, ia bertengkar hebat dengan istrinya dan akhirnya ia nekat bunuh diri di kamarnya. Dalam keadaan terluka, ia melihat gelandangan mati di stasiun. Istri gelandangan tidak mau suaminya dibawa ke fakultas kedokteran. Ia ingin menguburkan suaminya secara wajar. Ternyata ia berubah pikiran. Mayat suaminya mau dijualnya. Namun akhirnya ia menyerahkan mayat suaminya tanpa meminta imbalan. Setelah menyaksikan peristiwa itu, si orang tua pulang. Di rumah, ia justru menyaksikan mayatnya sendiri yang tak mau diakuinya. Ia kembali ke stasiun. Di kantor stasiun, ia diinterogasi. Ia dituduh mencuri koper dan setelah bersumpah bahwa ia tidak mencuri, ia dibebaskan. Ia kemudian membeli tiket dan siap menunggu kereta untuk melakukan perjalanan.